Perkenalkan, nama saya Alessandro Dedeka Putra Maguni. NIM saya 19101461. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jQuery selector dan jQuery event. Bagi yang masih ingat, jQuery selector itu adalah sebuah tanda yang digunakan untuk mencari komponen-komponen dalam sebuah file HTML atau web. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke jQuery selector. jQuery selector ini sama seperti CSS dan JavaScript. jQuery juga menggunakan selector untuk mengidentifikasi bagian HTML mana yang akan dipengaruhi. Dia itu selektor di sini itu bisa mengidentifikasi bagian HTML mana yang akan dipengaruhi. Terus terdapat 3 selektor yang umum yang akan digunakan. Ya, seperti itu. Yang pertama tag, itu bagian dari tag HTML-nya. Terus yang kedua ada ID, dan yang ketiga ada class. Terus di sini kita masuk kepada contoh penggunaan selektor pada jQuery. Nah, ini adalah sebuah contoh deklarasi load ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari tag button-nya aja ya. Jadi yang S button ini adalah menggunakan selector tag begitu. Jadi bacanya seperti ini. Button, jika button diklik maka akan memunculkan ini P. Jadi P di sini merupakan merupakan tag HTML-nya. Dan jika di sini kan muncul, jika P sudah di hide, maka yang akan muncul di sini pagar test. Jadi ini merupakan bagian dari ininya, dari ID-nya. Seperti itu. Nah, jika tesnya seperti itu lagi, maka akan muncul pada bagian ketiga ini dot test, yaitu bagian dari kelasnya, seperti itu. Dari itu adalah sekilas contoh penggunaan selektor pada jQuery, yang dimana diidentifikasikan atau dilakukan atau bagian mana yang harus dipengaruhi untuk melakukan sesuatu, seperti itu. Jadi selanjutnya kita masuk ke jQuery events, di mana di dalam JavaScript tersendiri, event adalah suatu hal yang bisa dilakukan ke user atau ke sebuah elemen, dilakukan user ke sebuah elemen HTML. Jadi di sini jQuery memiliki beberapa event yang dapat dikontrol. Yang pertama itu mouse event. Di sini kayak menampilkan bagian-bagian dari mouse, kegiatannya, misalkan tuh diklik, terus double klik, terus ada mouse enter, terus apa ini, mouse leave ya, seperti itu ya. Terus yang di sampingnya ada keyboard events, dimana dia itu ngaruh ke keyboard. Misalnya yang pertama ini key press di sini itu kayak kita menekan tombol di keyboard. Misalkan saya ambil contoh enter, seperti itu. Terus key down, tombol bawah, terus di key up, tombol bawah, seperti itu. Terus di sampingnya lagi ada form events. Di situ seperti melakukan sebuah form itu ada submit, change, focus, dan blur. Ya, seperti itu ya. Ya, terus lanjut kita ke sampingnya lagi dokumen atau Windows event. Ya, sama seperti tadi lah. Di sini ada load, resize, scroll, dan unload. Ya, jadi seperti dalam dokumen-dokumen pasti ada nih seperti ini. Kayak kita meload sesuatu, resize, scroll dokumen, terus unload dokumen. Ya, jadi seperti itu ya. Terus misalkan yang ada contoh nih di bawah nih.
Ya, seperti contoh, ketika P, ketika tag P diklik maka muncul sebuah alert, yaitu ya seperti itu ya. Alert P diklik. Ya. Ya, jadi saya ambil contoh sederhana seperti ini saja. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, terima kasih. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menjadi pembelajaran dan ilmu buat masa depan kita semua, dan juga dapat bermanfaat bagi diri kita semua. Terima kasih.